Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam Mata Air untuk kesempatan hari ini. Dan bagaimana kabar Anda? Sehat ya? Dan terima kasih Anda selalu setia bersama kami dalam acara Mata Air. Kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pemahaman kajian kita tentang hijrah, makna hijrah atau hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Tentu mengacu pada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan lebih jauh kita ingin mengenal karakteristik orang-orang zaman jahiliyah di mana Rasulullah menghadapi mereka dan kemudian lalu ada tindak lanjut Rasulullah yaitu melakukan hijrah ke Madinah. Bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di zaman yang disebut dengan akhir zaman ini bisa memahami tanda-tanda orang jahiliyah. Adakah itu dalam kehidupan kita? Adakah itu dalam diri kita? Nah, akan kita bahas kembali bersama Ustadz Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ini sudah pertemuan yang ke berapa? Ke-10 kita sudah. Ya? 10. Saya mau bilang 9 lagi. Tentu bicara sejarah, memang ini kan bukan sejarah yang pendek ya. Ini sejarah panjang yang saya yakin sekali skenario Allah ini tentu punya punya pesan yang sangat besar sekali untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, Ustaz ya. Baik, Ustaz, mungkin langsung saja Ustaz bisa menjelaskan kepada kita lagi tentang karakteristik orang-orang yang disebut dengan zaman jahiliyah itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dalam episode sebelumnya secara maknawiyah hijrah ini kan ini titik kita di sini sekarang. Hijrah secara maknawiyah adalah pertama hijrah dari jahiliyah menuju Islam. Apa yang jahiliyah? Di sini jahiliyah maknanya bukan bodoh secara akal, bukan mereka tidak orang pintar, tapi mereka adalah orang yang tidak bisa menemukan Tuhan dalam event-event hidup mereka. Ya, padahal manusia yang cerdas dia pasti akan menemukan titik ketidakberdayaan dalam dirinya. Dia pasti akan menemukan titik ketidakpastian dalam hidupnya. Sehingga sama seperti Islam akhirnya mengajari bahwa ketika kau ada janji dengan seseorang maka jangan pernah mengatakan ya aku datang, tapi pakailah insya Allah. Insya Allah adalah sebenarnya titik tipis yang membedakan antara kita dengan yang lain. Saya berjanji kepada seseorang ketika saya bilang insya Allah, orang sekarang nggak yakin. Yang betul lah, jangan pakai insya Allah lah gitu kan. Indonesia. Nah, jadi padahal sebenarnya insya Allah itu artinya adalah garansi dariku bahwa tidak ada halangan yang membuat aku tidak ikut dan tidak mengerjakan apa yang aku janjikan. Kecuali aku tidak tahu bahwa dalam event ke depan ada ketidakpastian. Karena bukan tidak mungkin Allah sudah punya rencana lain untukku. Itulah makna insya Allah itu. Makanya sering saya mengatakan insya Allah itu 80-20. 80 pasti, 20 itu tergantung Tuhan. Artinya Mbak Evi undang saya, Ustaz datang nanti ke rumah jam 4, oke, insya Allah. Mbak Evi sudah tidak boleh khawatir lagi. Artinya bahwa saya akan datang jam 4 itu. Jangan khawatir. Cuma ada 20% yang saya tidak bisa menjaminkannya sama Mbak Evi. Apa itu? Tuhan mungkin punya rencana lain untuk saya. Sehingga insya Allah kalaupun tidak terwujud, itu semuanya bukan karena saya memang tidak mau mewujudkannya. Tapi memang Allah tidak mengizinkan saya untuk ikut mewujudkan itu. Tapi seringkali ini dijadikan alasan. Ya ini karena kalimatnya sudah Islam, tapi manhaj berpikirnya sudah belum Islam. Mindsetnya belum Islam. Di mana seorang yang mengatakan insya Allah, dia menjadikan itu sebagai kelah. Untuk kemudian sebenarnya dia tidak merencanakan itu. Nah ini salah satu karakter orang jahiliyah gitu kan. Yang memang menafikan hal-hal yang dipulangkan kepada agama. Mereka tidak suka itu. Mereka suka bicara dengan kepastian demi kepastian. Kalau sesuatu itu tidak pasti maka mereka menganggap itu tidak mungkin, itu tidak ada dan itu tidak perlu dibicarakan. Ini model-model jahiliyah. Makanya ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi saat dia menerima Islam, apa yang kau janjikan kepadaku? Dia mengira Nabi akan menawarkan jabatan, menawarkan kekayaan dan satu kedudukan sama dia. Ternyata Nabi mengatakan dariku tidak ada janji apapun karena Islam agama yang datang dari Allah dan Allah yang memberikan janji kepadamu wahai Abu Dzar, jika kau benar Islam kau akan diberikan surga. Surga adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna secara rasional oleh orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka menolak Nabi perjalanan hijrah? Ketika Nabi mengatakan bahwa dia pergi dengan seekor binatang yang bernama buruk, dan buruk itu adalah binatang surga. Jadi bukan buruk yang mereka tolak, tapi surganya yang mereka tolak. Yang nggak masuk akal mungkin. Nggak masuk akal bagi mereka.
Dan kemudian teori sukses hidup juga sekarang banyak teori sukses dengan sistem jahiliyah. Bagaimana Mbak Evi? Kabar anak-anak sekarang? Alhamdulillah, anak sekarang sudah kerja, dia sudah berpenghasilan 10 juta sebulan. Alhamdulillah udah sukses lah Mbak Evi ya. Lihatlah betapa rendahnya kita menerjemahkan makna sukses. Seringkali dengan ukuran berapa perolehan dunia yang kita dapatkan. Padahal ada orang yang sukses misalnya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi sebagainya. Ketika dia mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi ketika dia sudah dapat itu, kita serentak mengatakan bahwa dia sudah sukses sekarang. Teori inikah yang dianut Islam? Jawabannya tidak. Bahwa sebenarnya kasihan sekali nasib dia sekarang. Kenapa? Karena dia sampai di situ dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan. Dia akhirnya menjadi pebisnis hebat sebenarnya dengan cara-cara menjilat, punya ini, punya itu, koneksi jaringan kotor dan sebagainya. Itu yang terjadi sama dia. Nah, teori Islam sukses, bagaimana keadaan kalian sekarang? Alhamdulillah kami telah menemukan sesuatu yang baru. Alhamdulillah kami sudah punya kebiasaan tilawah Quran bersama. Kami menjadikan rumah kami di malam hari rumah orang-orang yang tahajud dan sebagainya. Itu teori sukses sebenarnya. Walaupun bukan berhenti di situ saja. Nah, nilai-nilai jahiliyah inilah yang sering sekali masih berkutat banyak dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menemukan kecerahan berpikir atau kemudian kebaikan hidup yang kita temukan, sehingga ada orang yang dia sudah sampai mungkin umrohnya setiap tahun, kemudian rumahnya besar dan paling besar di kampung itu. Tapi kalau ditanya apakah dia bahagia, dia jawab dia tidak bahagia. Tapi kita bisa menemukan orang yang mungkin rumahnya masih kontrakan, umroh masih khayalan, apalagi haji dia tidak pernah berpikir. Tapi ketika ditanya apakah kau bahagia dalam hidupmu, jawabannya dia, aku selalu bahagia. Alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kebaikan kepadaku dalam bentuk anak yang soleh, dalam bentuk suami yang taat kepada Allah, dalam bentuk rumah yang kami memang tidak memilikinya, tapi kami merasa nyaman tinggal di rumah itu, tetangga-tetangga yang baik dan sebagainya. Jadi bagaimana, apakah penghasilan banyak? Oh tidak, kalau penghasilan apa yang dikerjakan hari ini itulah yang kami makan. Tapi alhamdulillah semuanya kami syukuri kepada Allah, karena dalam kesempitan hidup ini kami tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada orang yang dikasih jabatan tapi dia bermaksiat. Apa yang kurang? Sebenarnya kalau dia lakukan kebaikan saja tidak sulit. Kan begitu. Ada orang yang dikasih kekayaan yang banyak tapi kenapa dia bermaksiat? Nah, kita harus bertanya kenapa dia bermaksiat. Sebenarnya nggak ada peluang untuk bermaksiat. Artinya, tapi itu tadi, kekayaan yang diambil tidak dengan cara yang benar, maka dia hanya akan menuntun kita untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan dalam hidup kita. Nah, ini satu hal yang harus menjadi poin penting untuk kita pelajari dan kita pahami dalam hidup. Dari satu titik makna hijrah. Makanya sekarang ayo mari kita hijrah. Tentu ada tipe yang ketiga dong Ustaz. Orang yang senantiasa soleh dan tidak melakukan maksiat. Dan dia sukses. Nah ini dia, makanya bagaimana? Ya, Islam kan sebenarnya agama yang tidak mengharamkan kita untuk mendapat kesenangan dunia. Islam malah nyuruh dan malah dijanjikan sama kita, Anda boleh mendapatkan, bahkan harus. Lihat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, kata Quran. Selalu digandengkan tuh ya. Digandengkan. Satu, mendirikan sholat, kedua kewajiban zakat. Antara sholat menuju zakat ada mafhum mukhalafah, kerja ya. Jangan kerja itu asal-asalan. Karena aku mau kalau kalian kerja, hasil kalian harus pada batas minimal bisa ngeluarin zakat. Kan sebenarnya itu dia. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya jadi hubungan horizontal vertikal juga. Terus dia, terus. Jadi semua sisi kemanusiaan kita ada ingatan untuk bertuhan di dalamnya. Dan Allah tidak larang kita untuk jadi pemimpin, tapi Allah ingatkan bahwa kepemimpinan adalah peluang untuk melayani. Dan semua kita punya peluang untuk bisa menjadi pemimpin, dan tingkat kesabaran dan sebagainya. Seorang anak, orang tuanya mungkin mengatakan begini, jika hate speech, ya, Anda kalau mencaci atau menjelekkan ayah, maka ayah akan kurangi uang jajan kalian, atau ayah tidak akan sekolahkan kalian, ayah akan skor kalian seminggu dan sebagainya. Saya pikir seorang tua yang baik ketika menemukan anak-anaknya tidak mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadapnya, dia akan mempelajari kenapa itu terjadi. Apa sebabnya? Kenapa anakku mengucapkan kalimat yang aku tidak berharga lagi di depannya? Nah, kalau sudah pada posisi seperti itu, seharusnya sebagai ayah yang baik, nah ini kan belajar menjadi pemimpin yang baik nih. Sebagai ayah yang baik, saya akan mempelajari, ini anak kenapa cakapnya kok kotor sekali sekarang? Bu, di mana selama ini dia? Berapa hari terakhir kemana pergaulannya? Oh, dia sering main ke tetangga sebelah. Oh, kayaknya dari sana nih.
Atau ini ya, ayah kan sering janji mau ngasih, tapi ternyata janji sering tidak dipenuhi. Muncul kekesalan dia. Semula sebenarnya kekesalan dia lemparkan sama saya. Tapi sekarang karena saya juga nggak berdaya untuk nyampaikan ke ayah, dia langsung ngomong, oh kalau gitu masalahnya di saya rupanya. Nah ini harusnya banyak yang tersinggung nih pemimpin-pemimpin. Iya, memang harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung udah masalah kali itu, gitu ya. Nah jadi kenapa masyarakat bisa menghujat, bisa marah, bisa demo? Ini ada sesuatu pasti. Kepemimpinan dalam Islam, seorang Umar bin Khattab, orang yang keras, bahkan dibilang kasar, tidak bisa terima apa yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Itu masih bahkan sangat terima ketika seorang anak muda mengatakan, kalau kau sempat bicara tidak benar Umar, kalau kau sempat memimpin tidak benar Umar, aku tidak akan ingatkan kau melalui mulutku, tapi pedangku ini. Nah orang semua pada terkejut, ini anak muda kenapa nekat betul ngadapin Umar yang seperti itu. Apa jawaban apa Umar bilang? Enggak, aku bersyukur bahwa di masa aku memimpin ada orang seperti dia. Karena bukan tidak mungkin nanti aku jadi lebih parah lagi. Aku jadi diktator, aku jadi merasa tidak pernah salah. Sehingga atau semua kesalahanku harus ada penafsir-penafsir, yang penafsir-penafsir itu harus akan menjelaskan bahwa kesalahanku adalah sebuah kebenaran. Jadi kesalahan yang dibenarkan, ujungnya kepemimpinan yang pura-pura. Oh tidak, kira-kira begitu. Jadi memang dibutuhkan sekali, dan ini nilai penting yang sebenarnya dikandung dalam Islam, cuma dipahami secara salah dan tidak benar oleh kebanyakan orang. Ini makna hijrah yang pertama secara maknawiyah. Ya, baik. Saya kira kita sudah bisa masuk yang kedua. Ustaz, sebelum kita selesai, saya masih penasaran dengan peradaban ya. Peradaban yang kemudian dari mulai start hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian Rasulullah kan balik lagi untuk Fathul Mekah ya. Nah ini proses peradaban Islam dari mulai kemudian perjuangan lalu berjaya, lalu kemudian turun berjaya lagi, turun lagi. Ini bagaimana Ustaz bisa terjadi seperti itu? Kata kuncinya sebenarnya semua syarat untuk menang harus dipenuhi. Ketika jadi ada daur sejarah itu, ketika kita wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Wa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umat itu ada ajalnya, jadi tidak ada cara untuk kemudian bisa menghambat atau bisa menyegerakan ajal satu umat dan sebagainya. Kemudian begitulah supaya kalian juga merasakan kepahitan yang pernah dirasakan oleh orang lain. Kalau sekarang kalian kalah dan kemudian mereka menang, dan nanti kalian akan mendapatkan kemenangan, supaya kalian bisa merasakan itu semua. Jadi banyak sekali penjelasan-penjelasan sebenarnya yang mengingatkan bahwa sunnatullah tidak berubah. Hanya saja ketika kita tergiring kepada sunnah yang menunjukkan bahwa itu jalur turun, maka kita pasti akan turun. Sebanyak apapun para ulama di tengah umat ini, ketika dia tidak memenuhi muwasafat untuk naik, maka dia akan turun. Artinya para ulama ternyata hanya menjadi dayang-dayang para penguasa. Sementara dalam sebuah peradaban yang benar, peradaban yang baik dalam Islam, misalnya para ulama dia adalah menjadi mufti atau penasihat bagi umat. Kita menemukan sejarah di mana orang-orang besar seperti Imam Abu Hanifah yang tidak mau jadi qadhi, Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mau jadi qadhi dan sebagainya, sehingga mereka siap menerima penderitaan, tekanan, siksaan, atau seperti Ibnu Taimiyah yang sampai meninggal di penjara dan sebagainya. Nah, kalau kemudian para ulama hanya yes man terhadap para ulama, artinya kedudukan ulama turun jatuh di bawah penguasa. Yang penguasa itu mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya benar. Maka bagaimana Allah menghargai mereka ketika mereka saja pun tidak menghargai posisi mereka di hadapan para penguasa itu, misalnya. Nah ini juga syarat-syarat yang akhirnya membuat kita bisa jatuh. Dan dari tahun ke tahun peradaban itu turun karena tidak adanya konsistensi dari seorang ulama mungkin ya. Benar, salah satunya itu. Kedua yang saya baca dalam sejarah, misalnya naik turunnya dinasti Saljuk, naik turunnya dinasti Utsmaniyah, naik turunnya dinasti macam-macam Umayyah, Abbasiyah, itu biasanya diawali dengan para petinggi negaranya hidup mewah dan jomplang itu ke rakyat. Jadi semakin suka dengan hidup mewah. Kalau buat pesta mewah, kalau buat perjalanan yang harus mewah, dan semua tempat dia harus difasilitasi dengan kemewahan. Itu satu syarat kepemimpinan atau peradaban kita akan jatuh. Dan kita akan terhina di situ. Itu satu, para pemimpin yang hidup mewah. Kedua, para intelektualnya sering berbantah. Tidak intelektual, dalam hal ini ulama, intelektual, orang-orang cerdas itu, mereka tidak satu pendapat lagi tentang satu masalah. Mohon maaf saya orang yang tidak begitu ahli, tapi mudah-mudahan itu hanya sekedar riya.
contoh kepemimpinan di Indonesia sering terjadi nanti menteri dengan menteri berbantah satu sama lain. Kalau saya bilang itu adalah isyarat runtuhnya sebuah peradaban. Artinya isyarat di mana kita tidak akan bisa tegak di atas kita kekuatan kita sendiri. Di mana akhirnya ada kekuatan lain yang akan menguasai negeri ini. Nah, ini saya tidak bicara sebagai seorang politisi atau fortune teller, tukang ramal maksudnya. Saya bicara dengan itu saja. Pertama, pemimpin hidup mewah. Kedua, para alim ulama mereka berbantah. Yakhrujunal fitan. Ulama di sini mungkin bisa dijelaskan ulama orang berilmu ya. Orang berilmu yang diwakili oleh institusi-institusi keagamaan dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian alim-alim dalam hal ini alim rabbani lebih suka akhirnya lebih banyak diam. Iya. Mereka tidak mau lagi ikut campur dengan semua mereka hanya berada di madrasah mereka, di mihrab mereka. Ini juga isyarat. Karena sebenarnya Islam tidak pernah mengatakan bahwa seorang alim harus duduk di madrasahnya, di mana seorang ahli ma'rifat dia hanya berada di mihrabnya dan orang datang untuk kemudian belajar dan bertanya kepadanya sehingga akhirnya memposisikan dia punya daya magis, di mana akhirnya pemimpin datang minta doa restu, intelektual datang dan orang-orang kaya datang minta doa restu. Tidak seperti itu. Harusnya mewarnai. Harusnya dia terjun ke tengah masyarakat dan dia memberikan ilmunya di tengah masyarakat. Itu yang harus dipahami. Baru yang terakhir, masyarakat terjebak pada huru-hara moral. Huru-hara moral yang saya maksud di sini ya kehidupan yang penuh dengan maksiat. Hal yang biasa berzina, hal yang biasa mabuk. Indonesia sekarang sudah menjadi satu negeri yang kita sulit untuk mengatakan bahwa narkoba misalnya, pintu masuknya sangat mudah sekali. Bukan lagi sekedar pintu masuk, kita sudah jadi produsen. Iya. Kita semacam order dari bolehlah dari luar sekian ton kita ambil, kemudian walaupun ternyata pemerintah dalam hal ini begitu gigih ya, kepolisian atau apapun melakukan penangkapan demi penangkapan, tapi faktanya memang nggak usah jauh-jauh. Saya nggak tahu siapa bandar besar, tapi kalau kita tanya di samping, tetangga, lorong, semua kita akan tanya apa ada orang yang minimal kalau tidak pengedar pemakai, maka ketemu paling banyak pemakai hampir nyaris di semua pelosok negeri kita. Jadi kita sudah berada pada posisi yang sepertinya memang benar kita darurat narkoba. Kenapa? Karena kalaupun ini jadi partai, ini partai terbesar sudah jadinya. Nah, ini isyarat betapa buruknya kita dan ini berada di tepi jurang, tinggal meluncur. Nah, indikator apa yang menandakan bahwa kita bangkit? Bahwa kekuatan peradaban kita akan tegak? Kita harus lihat kebanyakan anak muda mereka minus maksiat. Ya, anak-anak muda yang dekat kepada agama, anak-anak muda yang gandrung agama dan sebagainya itu nampil di mana-mana. Ya, kemudian para ulama yang bersekutu dalam kebaikan, pemimpin-pemimpin yang lebih suka menegakkan keadilan. Nah, Indonesia juga punya isyarat untuk itu. Ada isyarat. Ada, bukan ada. Tidak ada pemimpin. Nah, bagaimana ini menumbuhkan ini supaya persoalannya sekarang, apakah dia bergerak secara sporadis atau institusional? Bahwa munculnya pemimpin-pemimpin positif ini memang betul-betul ditopang oleh satu kekuatan, bukan karena dia sendiri punya karakter itu. Menurut Ustaz sporadis atau apa? Saya cenderung masih mengatakan situasinya 50-50, walaupun masih lebih besar mereka yang ingin atau yang bergerak menuju kehancuran. Tapi tidak jomplang loh bandingannya gitu. Hanya paling kalau dibilang selisih sekian persen saja. Cuma masalahnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Apa kecemasannya? Efek global yang memposisikan Islam sebagai ancaman. Ini agak rumit kita. Yang kerumitannya Indonesia negeri Muslim, tapi umat Islamnya sendiri menganggap Islam ancaman. Ya, atau di sini dipetakan terus bahwa kekuatan militan adalah kekuatan ancaman. Kelompok-kelompok Islam militan adalah kelompok ancaman. Dan pendekatan untuk kemudian mengatakan itu ancaman kelihatan sekali. Karena pendekatan untuk menghentikan gerakan Islam militan itu adalah pendekatan kekuatan. Dalam hal ini senjata, militer. Padahal sebenarnya kalau pemerintah konsen untuk menghancurkan kelompok ini, ajak semua para alim ulama. Ayo sama. Nah, kalau ada istilah agenda bela negara, ini bentuk bela negara. Ya, kita juga tidak suka kalau kelompok-kelompok militan buat ulah di republik kita. Ya, kita tidak mau kalau kemudian orang semakin wajahnya cerah tapi kerjanya ngebom sana ngebom sini. Kita nggak mau. Ayo ajak kepolisian yang membentuk Densus, ajak itu para ulama, ajak itu majelis ulama, ajak itu semua komponen umat, buat predikat apa semuanya, ini lo kriteria, nanti kalau ada masalah ini kita kita coba buat sekian langkah. Nah, coba para ulama lakukan pendekatan. Nanti kalau para ulama melihat bahwa potensinya bahwa ini mengancam dan bisa menghancurkan, mereka tinggal rekomendasi lah. Nih Pak Densus silahkan, kira-kira begitu. Sebenarnya kan ini pola-pola seperti ini sudah dibangun sebenarnya. Hanya mungkin masyarakat tidak melihat atau
kampanyenya kurang kuat. Gitu. Kampanyenya kurang ya. Sehingga akibatnya ya itu sama saja. Kita orang negatif, kampanyenya serius, ya itu yang nampak. Tapi kalau saya lihat lagi tidak kekuatannya hanya pada sampai tingkat kalau kita bermusyawarah lalu kemudian pada tingkat bicara hukum di situ mati. Berhenti mentok di situ. Tingkat seminar, tingkat dialog, eksekusinya nggak ada. Eksekusinya nggak jalan. Dan seperti misalnya Majelis Ulama tidak kan diberikan kewenangan untuk menghukum. Instrumennya sudah ada di Republik kita. Ini kalau kita ambil sampel kelompok militan ya, instrumen sudah ada. Pemerintah sudah bersama para ulama, ada istilahnya ulama kamtibmas kalau nggak silap saya. Nah itu sudah ada itu. Di setiap daerah ada itu. Atau kalau untuk kekerasan antar agama itu forum komunikasi umat beragama. Ya, nah itu sudah komisinya ada. Pun ada itu. Sudah ada. Artinya instrumennya sudah ada. Cuma persoalannya ini mungkin tidak berjalan sehat gitu. Artinya dia hanya berhenti pada adanya institusi, tapi tidak pada agenda-agenda aksi. Nah kelemahan kita kan kita hanya punya program tanpa agenda. Itu dia yang program kerja bilang, tanpa agenda. Kertas saja, iya, gitu kan. jadi ketika dia agenda dia harus di breakdown lagi menjadi action plan. Action plan-nya apa? Bulan ini kita buat apa dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi posisinya memang seperti itulah sunnahnya. Ketika kita bicara kebaikan, apalagi no money, istilahnya tidak ada uang, jadi repot juga gitu kan. Nah, karena saya pernah melihat semoga Allah ampuni mereka dan juga saya, institusi keagamaan yang didanai oleh pemerintah yang ternyata lebih berpikir gimana cara ngabisin dana yang sudah ada ini. Apa program yang kita jadi program itu berbasis duit yang ada gitu. Asal ada program, sehingga duit ini ada duit ada program. Nah, ada duit ada program. Kalau tidak ada duit program juga tidak jalan gitu kan. Nah, itu penyakit itu. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan. Kita sedang bicara masalah jahiliyah maka harus kita bongkar gitu. Tapi ternyata memang ada turunannya gitu kan, sifat-sifat karakter. Makanya jangan berharap besar dulu kepada bangkitnya Islam kalau kemudian kekuatan atau masalah kita masih seperti itu. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.